Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar kita semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Andika Surya Wipama akan menjelaskan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang keenam, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Itulah tujuan dari pembelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang larangan pergaulan bebas. Dalam pembahasan ini, terlebih dahulu kita akan lihat dalil tentang larangan pergaulan bebas. Yaitunya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian kita juga lihat hadis riwayat Bukhari. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni al-abdu hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashriku hina yashriku wa huwa mu'min, wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari. Terjemahannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia minum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya mari kita lihat isi kandungan yang terdapat di dalam ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. 4.
perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Selanjutnya, isi kandungan hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini dalam materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan dapat kita simpulkan, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini terkandung larangan untuk mendekati zina. Karena perbuatan zina merupakan ke dalam pergaulan bebas. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.